Dewa Naga Kehancuran. Episode 431-435. Klan Minotaur. Bintang Brahma. Dimensi kecil. Kelompok Jieyan terus bergerak ke arah pusat dimensi kecil. Untuk pergi ke sana, beberapa wilayah lainnya harus dilewati. Raja, kita akan segera melewati klan Minotaur. Mereka adalah binatang roh yang satu tingkat di bawah klan naga dan kelelawar iblis kegelapan. Jika pemimpin klan rubah salju tidak kuat, mungkin mereka akan setara dalam hal keseluruhan kekuatan. Ucap salah satu naga dengan nada serius. Klan Minotaur. Gumam Jieyan dengan mata sedikit menyipit. Apakah masih ada klan Minotaur di dimensi kecil ini? Sungguh sulit dipercaya. Dikatakan bahwa Minotaur telah punah sangat lama. Bahkan mereka lebih dulu punah daripada klan naga di 33 surga. Tetapi, memikirkan kembali tentang klan naga dan kelelawar iblis kegelapan ada di dimensi kecil ini. Tidak heran bahwa Minotaur juga berada di sini. Ucap Xiao Zun. Apa Minotaur itu? Tanya Yu Mei penasaran. Mereka adalah binatang roh berupa banteng. Sangat ahli dalam elemen api. Itulah informasi yang tercatat di buku kuno. Jawab Xiao Zun. Oh. Klan binatang roh berspesialis dalam elemen api. Yu Mei tampak tertarik. La juga pernah mendengar dari para tumbuhan bahwa ada klan binatang roh seperti itu di dimensi kecil tersebut. Untuk para tumbuhan, musuh alami mereka adalah api. Tetapi untuk Yu Mei, bisa dikatakan bahwa dia adalah pengecualian karena ia paling suka bermain dengan api. Apalagi api dengan suhu yang sangat panas. Jieyan, aku dapat merasakan bahwa ada banyak herbal jenis api yang berharga di sana. Ucap Yu Mei dengan nada sedikit bersemangat. Jika ia menyerap banyak dari mereka, ia yakin bahwa kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Jika masih ada sumber daya yang tersisa di sana, sudah pasti semua Minotaur itu tidak akan pergi dari tempat tinggalnya. Ucap Jieyan dengan nada serius. Tidak mungkin klan kelelawar iblis kegelapan akan melewatkan mereka semua. Raja, kemungkinan besar klan Minotaur telah ditundukkan oleh kelelawar iblis kegelapan. Dan mereka tetap berada di klan untuk menahan jalur siapapun yang ingin pergi ke pusat dimensi kecil dari arah sini. Yang artinya, klan Minotaur ditugaskan untuk menahan klan rubah salju. Ucap naga yang ditunggangi oleh Jieyan. Jika seperti itu, maka kita hanya perlu membereskannya. Jika bisa, aku akan menundukkan mereka semua. Jelaskan dengan rinci seperti apa kekuatan klan Minotaur. Ucap Jieyan. Raja, klan Minotaur diperintah oleh kepala suku mereka dengan kekuatan luar biasa tangguh. Kepala suku klan Minotaur mampu melawan 10 Minotaur tingkat kaisar abadi tahap puncak secara bersamaan tanpa kerugian sama sekali. Bisa dikatakan, kekuatan kelapa suku klan Minotaur hanya satu level di bawah Dewa Naga dan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Selain dari 10 Minotaur terkuat, ada hampir 40 Minotaur lainnya dengan kekuatan yang sama. Hampir ribuan Minotaur tingkat kaisar abadi tahap akhir dan jumlah keseluruhan Minotaur hanya sedikit lebih kecil daripada klan naga. Ujar naga yang ditunggangi oleh Jieyan. Sekuat itu. Jieyan sedikit terkejut mendengar level keseluruhan klan Minotaur. Raja,
Mereka pasti telah banyak yang jatuh jika mereka bertemu dengan klan kelelawar iblis kegelapan. Mungkin seperempat anggota suku mereka akan jatuh. Ucap naga tersebut. Kilatan aneh terlihat di mata Jieyan. Semua yang ada di sana juga menunggu keputusan dari Jieyan. Kita tentu akan datang ke mereka. Jika ketika berada di pusat dimensi kecil mereka tiba-tiba datang, semuanya akan lebih merepotkan. Akan lebih baik untuk menundukkan mereka untuk saat ini. Tetapi ini pasti sedikit sulit karena aku yakin bahwa kepala suku Minotaur pastilah memiliki skill untuk menundukkan semu Minotaur kuat lainnya agar tidak mengkhianatinya. Jadi, kepala suku Minotaur akan diserahkan kepadamu, Yumei. Ucap Jieyan lalu menatap ke arah Yumei. Serahkan kepadaku. Aku akan mengalahkannya dan membuatnya tunduk. Jawab Yumei percaya diri. Kekuatannya yang sekarang, bahkan jika bertemu kembali dengan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan, ia yakin dapat melawannya secara merata dalam pertempuran 1 lawan 1. Apalagi hanya kepala suku Minotaur yang hanya 1 level lebih rendah daripada pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Melihat keyakinan Yumei, semua yang ada di sana hanya mengangguk. Untuk Xiao Zun dan Xiao Fang, keduanya tahu berapa mengerikannya Yumei ketika melawan 3 bawahan Chang Yue di sebelumnya. Keduanya langsung tahu bahwa Yumei tampak hanya bermain-main melawan kedua bawahan Chang Yue di sebelumnya. Tampaknya ini juga kesempatan bagiku untuk membuat banyak pasukan bayangan. Ucap Huan Kai percaya diri. Dengan peningkatan kultivasi dan peningkatan tekniknya, ia yakin dapat membangkitkan bayangan tingkat kaisar abadi tahap puncak yang cukup lemah. Itu bisa menjadi pasukan yang sangat berharga karena level kekuatan di dalam dimensi kecil yang tertinggi adalah level kekuatan itu. Selain dari itu, Huan Kai juga ingin membuat banyak pasukan bayangan tingkat kaisar abadi tahap akhir agar dapat melawan musuh yang tidak perlu terlalu diperhatikan ketika perang besar pecah. Sebelum ada yang berbicara lagi, naga yang ditunggangi oleh Jieyan pun berbicara. Raja, kita sudah dekat dengan klan Minotaur. Jieyan yang mendengar itu, langsung mengaktifkan mata dewa, menatap ke tempat klan Minotaur berada. Di kejauhan, terlihat beberapa gunung yang membentuk pola aneh berjejer seperti 2 tanduk. Gunung berapi yang berjejer dengan aneh itu tampak meletus bergantian. Itu membuat tempat tinggal para Minotaur menjadi tempat yang cukup panas. Mungkin setara dengan panas di tempat Yumei pernah tinggal. Berhenti sebentar. Ucap Jieyan dan naga yang ia tunggangi pun langsung berhenti di tempat. Ada apa ya Ner? Tanya Lin Ming penasaran. Jieyan hanya memasang wajah serius lalu berkata, dengan samar, sangat kuat. Setelah itu, Jieyan menatap yang lainnya dan berkata, jika hanya dengan kita semua, tidak mungkin menjatuhkan klan Minotaur. Terutama saat aku melihat kepala suku Minotaur, dia memiliki pengendalian mutlak terhadap para Minotaur. Jika aku tidak memiliki kekuatan setidaknya setara dengan kepala suku Minotaur, aku tidak akan bisa mengendalikan Minotaur yang lebih lemah lainnya. Tampaknya klan binatang roh di dimensi kecil ini sangat unik karena memiliki pengendalian mutlak terhadap sukunya. Tetapi kenapa klan naga tidak seperti itu? Tanya Xiao Chen penasaran.
Ini dikarenakan klan naga saat ini tidak dikuasai oleh Dewa Naga Yin yang sebenarnya. Suara seseorang terdengar oleh kelompok Jieyan dan mereka pun menatap ke arah suara tersebut. Sosok wanita cantik yang tidak lain adalah Sue Lingyi pun muncul saat butiran-butiran salju berkumpul lalu memadat membentuk sosoknya. Jadi, Dewa Naga saat ini mengendalikan klan naga dengan kekuatan. Tanya Jieyan dan sedikit terkejut bahwa Sue Lingyi akan muncul. Ya, Dewa Naga Yin yang sebenarnya juga memiliki skill pengendalian mutlak, sama seperti yang aku miliki. Kemampuan ini disebut sebagai supremasi Dewa Binatang Buas. Tetapi ini adalah versi kecil dari skill yang kau warisi di dalam darahmu. Ucap Sue Lingyi saat menatap Jieyan dengan tatapan sedikit rumit. Sue Lingyi telah memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya ia ingat bahwa kemampuan itu diajarkan oleh seseorang. Skill itu bisa dipelajari, tetapi tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena dibutuhkan syarat lainnya, yaitu garis darah sehingga dapat memerintah binatang roh lainnya. Dan Dewa Naga saat ini, dia tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan kemampuan tersebut karena sebelum dia mempelajari teknik itu, Dewa Naga sebelumnya telah tewas. Xing He. Kata-kata Sue Lingyi membuat Jieyan langsung memahami bahwa teknik yang digunakan oleh para pemimpin klan binatang roh di dimensi kecil berasal dari teknik yang awalnya hanya ada di dalam garis darah miliknya. Aku akan membantu kalian membereskan klan Minotaur. Lebih tepatnya menghancurkan pemimpinnya agar kau dapat mengendalikan mereka semua. Ucap Sue Lingyi. Di saat itu juga, aura dingin yang menusuk tulang terasa di semua tempat. Rubah salju yang sangat banyak perlahan mendekat dari tempat yang jauh. Kau sangat cepat mengumpulkan pasukan. Apakah kalian tidak memiliki persiapan lainnya? Tanya Jieyan. Tidak. Hanya saja aku dapat merasakan aura yang sangat jahat di tempat kalian pergi sehingga aku bergegas membawa pasukan. Ucap Sue Lingyi. Tatapannya secara tidak sadar menatap ke arah Huan Kai. Karena Sue Lingyi menatap ke arah Huan Kai, Jieyan pun langsung menjelaskan. Ya, kekuatan itu berasal dari kakakku. Tetapi itu sangat terkendali. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Sue Lingyi hanya mengangguk kecil walaupun ia masih sedikit waspada. Karena Huan Kai memiliki hubungan tidak biasa dengan Jieyan, ia tidak akan bergerak saat ini. Tetapi jika Huan Kai kehilangan kendali, ia pasti akan bergerak. Tatapan Sue Lingyi kembali tertuju pada Xiao Chen lalu ia mengangguk kecil. Ia sangat jelas tahu apa garis darah Xiao Chen. Dan garis darah Xiao Chen memang lebih tinggi daripada kelelawar iblis kegelapan. Garis darah Xiao Chen adalah yang tertinggi di antara semua garis darah jenis binatang roh kelelawar. Untuk binatang roh, yang paling mendominasi tentu saja adalah ras dari 4 binatang suci. Tetapi mereka semua tidak pernah terlihat lagi kecuali untuk naga. Inilah mengapa saat ini garis darah para naga menjadi yang teratas dalam rantai makanan. Namun, di antara banyak binatang roh, beberapa dari mereka telah meningkatkan garis darah mereka menjadi keringat dewa. Sama seperti kelelawar iblis kegelapan yang dapat menyaingi garis darah naga. Dan yang lainnya tentu adalah garis darah kelelawar iblis surgawi. Garis darah yang sedikit lebih tinggi daripada kelelawar iblis kegelapan.
Dan itu merupakan garis darah yang telah setara dengan para naga, bukan garis darah yang dapat menyaingi garis darah naga. Lakukan, perintah Suelingi saat ia mengalihkan pandangannya ke tempat klan Minotaur berada. Semua anggota rubah salju pun mengembuskan nafas dingin dari mulut masing-masing. Di saat itu juga, semua tempat langsung membeku. Gunung berapi yang ada di sana langsung dibekukan. Suelingi juga tidak tinggal diam. Ia merentangkan kedua tangannya sedikit ke atas lalu badai salju dalam bentuk bola raksasa tercipta tepat di atasnya. Badai salju, bush. Ketika serangan itu dilepaskan ke arah pegunungan, tempat yang masih terlihat tidak membeku langsung menjadi es. Bahkan wilayah selain dari wilayah klan Minotaur juga membeku. Serangan luar biasa. Kultivasinya pasti tidak hanya terbatas pada tingkat kaisar abadi tahap puncak. Jika dia keluar dari dimensi kecil ini, sekuat apa dia? Tanya Xiao Zun dengan wajah serius. Level kekuatannya yang sebenarnya lebih tinggi dariku. Tetapi karena terlalu lama berada di dimensi kecil ini, kekuatannya juga merosot. Dan saat ini hanya selevel denganku, ujar Yumei saat menatap ke arah Suelingi. Jauh lebih tinggi. Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao yang menelan ludah masing-masing saat mendengar apa yang dikatakan oleh Yumei. Sebagai anggota klan Xiao, tentu saja ketiganya paham level kekuatan di atas tingkat kaisar abadi. Apakah serangan gabungan mereka semua akan menyelesaikan klan Minotaur tanpa kita bertarung? Tanya Huan Kai penasaran. Tidak, ucap Jie Yan dengan wajah serius. Sebelum ada yang berbicara lagi, suara seseorang terdengar bergema di udara. Suelingi, apakah kau ingin bertempur melawan klan Minotaur milikku? Wush. Gelombang panas yang sangat berlawanan dengan aura dingin Suelingi pun meledak, mencairkan semua es yang menutupi seluruh pegunungan Minotaur. Bush. Dari salah satu gunung, letusan besar terjadi dan titik hitam melesat ke arah tempat Jie Yan dan yang lainnya berada. Bom. Sosok setinggi 10 meter jatuh di permukaan tanah dengan sebuah kapak berwarna ungu diselimuti oleh api di tangannya. Sosok yang tampak seperti banteng dengan api menyelimutinya. La menatap dengan ganas ke arah Suelingi. Bom. Minotaur yang tidak lain adalah kepala suku klan Minotaur mengayunkan kapaknya ke arah tanah. Dan semua tempat bergetar keras. Api panas perlahan merembes dan merubah banyak tempat menjadi aliran cairan panas. Lama tidak bertemu, Xing He, ucap Suelingi dengan wajah acuh tak acuh. Minotaur yang bernama Xing He tampak sangat marah. Kau telah menghabisi sangat banyak anggota suku Minotaur. Apakah kau tidak akan memberikan penjelasan kepadaku? Lalu, apa yang membuatmu membawa semua elit klan rubah salju? Apakah kau ingin berperang? Tanya Xing He saat aura panas di tubuhnya meningkat drastis. Berperang. Aku telah mencium keberadaan kelelawar iblis kegelapan di sekitar sini, terutama aura miliknya. Apakah masih perlu penjelasan? Kau pasti mengerti apa maksudku, ucap Suelingi dingin. Apakah kau akhirnya keluar dari tanah es terkutuk itu dan menunjukkan taringmu? Dan tentang kelelawar iblis kegelapan, apakah aku harus menjelaskan semua hal yang berkaitan kepadamu? Kau terlalu sombong, Suelingi.
teriak Singhe dan ia langsung mengambil kapak miliknya lalu mengayunkannya ke arah kelompok rubah salju. Bilah api pemusnah. Bush. Bilah api raksasa yang sangat tajam langsung melesat ke arah tempat kelompok Jieyan dan Suelingi. Tidak cukup panas. Yumei yang melihat serangan itu mendengus dingin dan ia langsung menghilang seketika lalu muncul tepat di depan bilah api raksasa. Pilar api surgawi. Blar. Pilar api ungu meletus ke arah langit dan Yumei menjadi pusatnya. Bilah api raksasa yang mengenai pilar api itu langsung dihanguskan secara langsung. Panas yang terpancar tampak berkali-kali lipat lebih tinggi dari panas api milik Minotaur. Panas ini, bagaimana bisa? Mata Singhe melotot seperti lonceng tembaga saat serangannya yang merupakan serangan jenis api yang sangat panas dibakar habis oleh api seseorang. Sangat panas. Suelingi juga heran ketika melihat panas api yang dihasilkan oleh Yumei. Ketika pilar api menghilang, Singhe mantap ke arah Yumei dengan wajah marah. Tetapi setelah itu wajahnya berbinar terang karena ia dapat melacak bahwa Yumei adalah sejenis tumbuhan yang telah hidup selama jutaan tahun. Yakin ketika ia melahap Yumei, ia akan menjadi jenis binatang roh di level yang berbeda dan dapat mengambil wujud manusia seperti Yumei. Tampaknya hadiah yang sangat berharga datang ke pintuku. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketika kelelawar iblis kegelapan bajingan itu mencoba mengendalikan kami dan memerintahkan untuk menahan klan rubah salju di sini akan membawakan keberuntungan yang sangat besar. Ucap Singhe dan rasa marah di hatinya telah hilang ketika menatap Yumei. Setelah melahap Yumei, ia yakin bahwa kekuatannya mungkin akan lebih tinggi daripada pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang sebelumnya menindasnya. Tetapi, jika Singhe tahu bahwa pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang menindasnya pernah dibunuh oleh Jieyan dan Yumei, dia pasti tidak akan pernah memikirkan tentang melahap Yumei. Melawan Singhe. Yumei mengerutkan keningnya saat menatap tatapan serakah Singhe kepadanya. Ia tentu sangat paham bahwa Singhe ingin melahapnya untuk meningkatkan kekuatan. Wah! Singhe berteriak keras dan di saat itu juga, suara langkah kaki yang sangat banyak terdengar. Dari arah pegunungan tempat klan Minotaur berada, semua anggota klan Minotaur yang memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap awal ke atas, mendekat seperti binatang liar menanggapi perintah dari pemimpin mereka. Mereka datang. Ucap Suelingi dengan mata menyipit. Ia pun mengangkat tangannya ke arah atas lalu mengayunkannya ke arah bawah. Di saat itu juga, Yumei pun menghilang bersamaan dengan Singhe. Bom! Ketika gelombang kejut terjadi di udara akibat bentrokan Yumei dan Singhe, kedua pasukan langsung bergerak ke arah musuh masing-masing. Suelingi tentu tidak akan membiarkan banyak korban jiwa yang terjatuh di pasukannya sehingga ia langsung turun tangan untuk menjatuhkan banyak petinggi di klan Minotaur. Untuk Jieyan, ia hanya diam di udara setelah para naga ikut memasuki medan perang. Tatapannya tertuju pada pertempuran antara Yumei dan Singhe. Jieyan tidak langsung membantu. Ia tahu bahwa Yumei pasti akan menang. Namun waktu untuk menjatuhkan Singhe tidak tahu berapa lama. Itulah sebabnya ia hanya berjaga-jaga. Jika terlalu lama, ia akan membantu Yumei karena mereka juga sedikit terburu-buru pergi ke pusat dimensi kecil.
Saat ini terlihat Yumei yang menekan daun tajam yang merupakan senjatanya. Herbal berusia 1 juta tahun. Aku tidak menyangka di dimensi kecil ini akan ada keberadaan sepertimu. Sangat sulit untuk mengkultivasikan diri mencapai level itu. Jika aku menyerapmu, maka Dewa Naga sekalipun tidak akan bisa melawanku, ucap Minotaur. Mendengar itu, Yumei sama sekali tidak peduli. Ia pun menghilang seketika yang membuat Xinghe menyipitkan matanya. Hutan mawar api surgawi. Yumei yang muncul di jarak yang tidak terlalu jauh dari Xinghe, menaikkan kedua tangannya ke udara seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Hutan mawar api surgawi. Bush. Tanaman mawar tak terhitung jumlahnya yang diselimuti oleh api, muncul dari dalam tanah. Bagaimana bisa? Kenapa elemen tumbuhan memiliki kekuatan yang menyatu dengan api? Sungguh sulit dipercaya. Tetapi, karena dia memiliki elemen api, maka itu akan semakin berharga, ucap Xinghe saat ia menghembuskan nafas asap dari kedua lubang hidungnya karena terlalu bersemangat. Wush! Tanaman mawar berapi yang sangat banyak melesat ke arah Xinghe yang berada di udara. Dung! Kilatan oranye terlihat di mata Xinghe. Nyala api oranye samar terpancar dari tubuhnya. Kapak pemenggal. 3. Tarian kematian. Sraing, sraing, sraing. Xinghe bergerak dengan kecepatan tinggi, berputar di udara lalu memenggal semua tanaman mawar merambat yang ingin menangkapnya. Kapak itu. Mata Jiayan menyipit tajam ketika menatap ke arah kapak yang dipegang oleh Xinghe. Ia dapat merasakan bahwa kapak tersebut adalah sebuah artefak yang sangat kuat. Untuk Yumei yang mengendalikan tanaman mawar itu pun sedikit terkejut bahwa Xinghe dapat membelah semua tanaman yang ia ciptakan. Ini membuktikan bahwa senjata di tangan Xinghe tidak sederhana sama sekali. Sraing. Bilah api yang sangat besar langsung membelah banyak tanaman mawar dan di saat itu juga, Xinghe bergerak ke arah tempat Yumei berada dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bilah api pemenggal. Sraing. Bilah api yang sangat besar dilepaskan oleh Xinghe ketika ia terus bergerak ke arah Yumei. Menatap serangan yang datang kepadanya, Yumei tetap tenang. Ia pun mengeluarkan senjatanya dari dalam tubuhnya lalu mengayunkannya ke arah depan dari belakang sekuat tenaga yang ia bisa. Tebasan api surgawi. Sraing. Blar. Kedua serangan pun meledak di udara. Api luar biasa panas menyebar ke segala arah membakar semua permukaan tanah. Hutan di banyak tempat langsung habis terbakar dalam waktu singkat. Akan lama untuk Yumei mengalahkan Xinghe. Tampaknya aku harus ikut membantu, batin Jiayan. Lapun melirik ke arah tempat pertempuran lainnya. Dengan kehadiran seseorang seperti Suelingyi, tidak akan lama bagi pasukan Xinghe untuk dijatuhkan. Yumei, aku akan membantumu melawannya. Kita tidak bisa membuang waktu lagi di tempat ini. Jika terus berlanjut, Suelingyi akan menghabisi semua Minotaur. Akan sangat disayangkan mereka dibunuh begitu saja. Mereka akan menjadi pasukan yang kuat untuk membantu kita nanti. Jiayan mengirim telepati kepada Yumei yang sedang bertarung dengan Xinghe. Yumei yang sedang bentrok dengan Xinghe, tahu bahwa untuk dirinya sekalipun, akan lama melawan Xinghe. Ini dikarenakan kapak yang dipedang oleh Xinghe yang membuat kekuatan serangan berlipat ganda.
Jika Xinghe tidak memiliki kapak tersebut, Yu Mei yakin dapat mengalahkannya dalam waktu beberapa menit. Baik, ayo lakukan. Aku juga tidak ingin membuang waktu dengan banteng bau ini. Balas Yu Mei melalui telepati kepada Jie Yan. Fluktuasi spiritual. Ketika melawanku kau masih sempat memikirkan hal lainnya. Xinghe sangat marah karena merasa bahwa dirinya terlalu diremehkan. Mode Minotaur neraka. 1 duar. Layaknya sebuah ledakan. Api berwarna oranye layaknya matahari meletus di udara. Api itu lenyap seketika di saat Yu Mei mundur dalam sekejap. Semakin ganas. Otot-ototnya lebih terlihat. Armor seperti bara api menyelimuti seluruh tubuhnya. Kapak yang ada di tangan Xinghe juga berubah bentuk. Awalnya itu adalah kapak yang tampak biasa dengan aura biru menyelimutinya. Tetapi kini itu berubah menjadi oranye setra bentuk kapak yang aneh dengan banyak rongga di bilahnya. Bintang jatuh. Bush. Xinghe melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Yu Mei. Ketika ia mencapai depan Yu Mei, ia pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa. Matilah dan jadilah bagian dari diriku, teriak He. Tetapi, sebelum Xinghe mengayunkan kapaknya sepenuhnya, Jie Yan pun muncul di samping Xinghe menggunakan teknik teleportasi dan waktu kilat. Seni rahasia, tebasan dimensi, belitan Ki Raja, Sraing, Krang, Jres. Minotaur merasakan benda tajam di lehernya. Tetapi itu tetap dapat ditahan oleh pertahanan pasif dari Ki dan konsep. Namun tetap saja serangan itu akan melukai bagian dalam lehernya. Bush. Xinghe terpental sangat jauh oleh tebasan dari Jie Yan. Tetapi itu hanya memotong sedikit kulitnya. Namun, apa yang paling menyakitkan dari serangan itu adalah Ki Raja yang merasuki tubuh Xinghe. Bom! Ledakan besar terjadi saat tubuh Xinghe membentur permukaan tanah. Yu Mei juga tidak hanya tinggal diam. Ia langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah tempat Xinghe terjatuh. Sinar api pemusnah. Sebuah tanaman mawar dengan satu bunga yang cukup besar muncul dari dalam tanah dan kelopak bunga diarahkan ke arah tempat Xinghe berada. Dung! Sinar api pun diledakkan dari mawar tersebut, melesat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah tempat Xinghe berada. Blar! Ledakan besar terjadi sekali lagi yang membuat semua tempat bergetar keras. Sialan! Aku akan membunuh kalian semua. Suara Xinghe bergema di udara. Di saat itu juga terlihat Xinghe yang seperti kehilangan akal sehatnya, meraung gila ke arah tubuhnya. Pin membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai tinggi sekitar 25 meter. Suelingi yang sedang membekukan banyak Minotaur, menatap ke tempat yang jauh, tempat Xinghe berada. Tampaknya Xinghe akan menggunakan kekuatan itu. Aku ingin melihat apakah tumbuhan berusia 1 juta tahun akan dapat melawan binatang roh yang telah berkultivasi selama 800.000 tahun. Melawan Xinghe 2. Sosok Xinghe setinggi 25 meter ditutupi oleh api yang sangat liar. Saat ini dia terlihat seperti Minotaur yang baru saja merangkak dari lubang neraka. Lahar terus-menerus meletus di bawah kakinya, mempengaruhi wilayah yang cukup luas. Tempat yang awalnya beku dibuat oleh semua anggota klan rubah salju pun langsung mencair. Mati! Xinghe berteriak keras saat ia mengayunkan kapak di tangannya sekuat tenaga ke arah Jie Yan dan Yu Mei. Bilah lidah api.
Blar. Ketika Singhe mengayunkan kapaknya, jurang yang sangat dalam tercipta di depannya. Api yang sangat liar meletus dari permukaan tanah, memanjang ke arah tempat Jieyan dan Yumei berada. Jieyan langsung memegang pundak Yumei karena tahu bahwa serangan itu sangat sulit untuk dihindari. Bahkan ia harus menggunakan banyak kekuatan untuk menghindar. Seni rahasia. Lubang teleportasi pemecah ruang. Waktu kilat. Di belakang Jieyan, pusaran ungu muncul dan langsung menarik Jieyan dan Yumei ke dalam. Jres. Serangan dari Singhe terus melesat, melewati tempat Jieyan dan Yumei sebelumnya lalu mencapai ujung tempat mata paling jauh memandang. Mata Singhe tertuju pada tempat tertentu. Meskipun Jieyan menggunakan kemampuan waktu kilat, dengan kekuatannya, Singhe masih bisa melacaknya. Biarkan aku menyerang. Bantu aku, ucap Yumei. Bentuk sejati. Tubuh mawar api surgawi. Bush. Yumei pun langsung diselimuti oleh api. Tubuhnya menghilang seketika dan muncul di permukaan tanah. Ia langsung tenggelam ke dalamnya lalu semua tempat bergetar keras. Jres. Satu tumbuhan mawar raksasa yang diselimuti oleh api muncul. Tepat di kelopak bunga, terlihat Yumei yang telah menyatu dengan bunga tersebut. Keajaiban hutan mawar api. Blar. Tumbuhan mawar berduri tak terhitung jumlahnya muncul seketika. Yumei langsung mengendalikan mereka semua dan menyerang ke arah Singhe. Mata Singhe tampak sangat ganas saat ini ketika menatap semua tumbuhan yang menerjang ke arahnya. Layaknya binatang liar, Singhe mengayunkan kapaknya ke sana kemari tanpa henti untuk memusnahkan semua tumbuhan mawar yang mencoba untuk melilitnya. Tetapi Singhe terlalu meremehkan kekuatan Yumei. Ketika tumbuhan merambat dipotong, itu langsung tumbuh kembali lalu mengepung dirinya. Semua tumbuhan mawar berduri yang diselimuti oleh api langsung meliliti tubuh Singhe. Singhe yang telah dililiti hanya memiliki kedua kaki yang bebas. Ia pun mengangkat kaki kanannya lalu menghentakkannya. Sumber api neraka. Bush. Lidah api yang sangat banyak muncul dari permukaan tanah, mencoba untuk membakar semua tanaman merambat yang ada di sekitarnya. Keduanya saling melawan satu sama lain. Bisa dilihat bahwa serangan dari Yumei sedikit lebih unggul. Teleportasi. Jieyan langsung menghilang saat menatap apa yang terjadi di medan perang. Ia muncul di jarak yang tidak terlalu jauh dari Singhe yang masih mencoba untuk melepaskan diri dari teknik Yumei. Di saat Jieyan mendekat, tubuhnya langsung membesar, memasuki bentuk naga hitam kehancuran. Cakar naga. Belitan Ki Raja. Cakar Jieyan dalam bentuk naga hitam kehancuran pun diselimuti oleh petir yang sangat ganas yang tidak lain adalah Ki Raja. Dalam wujud naga hitam kehancuran, Singhe tampak jauh lebih pendek. Apa? Singhe yang menatap Jieyan dalam bentuk naga hitam kehancuran, tampak terpana. Ia tidak menyangka bahwa Jieyan adalah seekor naga yang telah mengambil wujud manusia. Sraing. Jres. Cakar Jieyan langsung merobek akar yang meliliti Singhe lalu mencabik tubuh Singhe. Darah yang sangat banyak terlihat berjatuhan ke arah tanah. Tubuh Singhe didorong mundur. Dia menggertakkan giginya karena merasakan sakit luar biasa. Ia langsung menyadari bahwa itu adalah Ki Raja. Bajingan. Singhe meraung keras dan Ki Raja juga meledak dari tubuhnya.
Tetapi ia tidak tahu menggunakan metode belitan Ki Raja seperti Jieyan sehingga itu pasti percuma saja. Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa, ucap Yumei saat ia mengendalikan tumbuhan mawar api berduri sekali lagi. Wush! Kaki, tangan dan tubuh Xinghe dililiti oleh tanaman mawar api berduri sekali lagi. Xinghe tahu bahwa jika itu terus berlanjut, ia akan tewas di tempat. Apalagi saat ini ada Jieyan tepat di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Yumei akan setinggi itu. Saat ini ia merasa bahwa ia sedang melawan Dewa Naga, ataupun pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan, meriam api. Xinghe membuka mulutnya lebar-lebar dan api yang dipadatkan langsung ditembakkan dari mulutnya karena hanya kepalanya yang dapat bergerak dengan bebas. Menatap hal itu, Jieyan tidak ragu sama sekali dan langsung memadatkan bola yang diselimuti oleh petir lalu menyerang ke arah depan, tepat di arah serangan Xinghe datang. Seni kehancuran. Bola awal kehancuran. Blar. Ledakan besar terjadi seketika. Di saat itu juga, tubuh besar Jieyan dan Xinghe terhempas ke dua arah yang berlawanan. Hujan tombak mawar api. Yumei pun memadatkan banyak tumbuhan merambat, membentuk tombak tajam lalu langsung melesat ke arah tempat Xinghe berada. Jilep, jilep, jilep. Xinghe yang tidak sempat untuk bertahan, langsung ditusuk oleh barang tumbuhan ramping yang sangat tajam di banyak tempat. Sialan. Kalian akan membayarnya, teriak Xinghe saat kekuatannya meroket sekali lagi. Tetapi Jieyan yang telah menyetabilkan tubuhnya, langsung bergerak, tidak memberikan kesempatan kepada Xinghe untuk melakukan sesuatu. Seni rahasia. Lubang teleportasi pemecah ruang. Tubuh Jieyan memasuki bentuk kecil, bentuk setengah naga. Jieyan yang muncul tepat di atas Xinghe yang terpaku ke permukaan tanah, langsung mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah sekuat tenaga yang ia bisa. Seni rahasia tertinggi. Bilah kekacauan ilahi. Waktu kilat. Sraing. Jres. Jieyan langsung muncul di permukaan tanah. Dengan gaya berjongkok terlihat baru selesai mengayunkan pedangnya. Crash. Darah yang sangat banyak menyemprot ke udara. Xinghe yang awalnya ingin membakar esensi darahnya dan mencoba membawa semua yang ada di sana ke tanah suci, merasakan sakit luar biasa. Xinghe menatap darah yang sangat banyak menyembur ke udara dan di saat itu juga, ia tidak dapat merasakan bagian bawah tubuhnya. Yumei yang tidak terlalu jauh, memadatkan kembali tumbuhan merambat, membentuk sebuah bor raksasa yang diselimuti oleh api. Wush! Layaknya seperti sebuah bor, tanaman merambat yang terdiri dari banyak gabungan tanaman merambat berputar dengan cepat, melesat ke arah kepala Xinghe. Jelep! Blar! Kepala Xinghe yang dibor langsung meledak seketika menjadi pasta daging. Dia bahkan tidak sempat melakukan gerakan terakhir untuk bunuh diri dan lebih dulu tewas ketika kepalanya meledak. Selesai. Gumam Jieyan dan ia menatap ke arah tertentu dengan mata dingin. Supremasi. Dewa binatang buas. Menundukkan klan Minotaur. Supremasi. Dewa binatang buas. Bush. Aura tak kasat mata meletus dari tubuh Jieyan, memenuhi seluruh tempat tersebut dalam radius wilayah yang cukup luas. Para Minotaur dan bahkan rubuh salju yang awalnya bertempur, langsung membeku di tempat.
Hanya beberapa dari Minotaur yang mencoba melawan kendali dari Jieyan. Sial. Bagaimana bisa dia memiliki skill yang mirip dengan kepala suku? Bajingan. Aku tidak akan tunduk. Para Minotaur tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang sangat kuat menolak untuk tunduk. Tetapi, jika mereka tahu bahwa skill pengendalian milik Xing He hanyalah duplikasi dari teknik Jieyan, mereka mungkin akan bertanya-tanya apakah kepala suku mereka adalah peniru atau tidak. Untuk Sue Lingyi, hanya menatap dengan dalam ke arah aura yang dilepaskan oleh Jieyan. Ia juga sedikit mengalami rasa sakit di kepalanya, tanda bahwa teknik Jieyan memang sangat kuat. Kalian tidak ingin menyerah. Jika seperti itu, matilah. Xiao Chen melesat ke arah beberapa Minotaur yang sangat kuat. La tentu tidak akan membiarkan mereka hidup jika tidak mau tunduk. Xiao Fang, Xiao Zun, Xiao Yang dan Lin Ming juga tidak tinggal diam bersama dengan 4 naga. Mereka semua langsung menghabisi Minotaur yang tidak mau tunduk terhadap kepada Jieyan. Pembantaian sepihak pun terjadi terhadap para Minotaur yang tidak mau tunduk. Tidak ada yang menghentikan pembantaian tersebut. Hampir 20 Minotaur tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang cukup kuat pun akhirnya tewas tanpa bisa melawan sama sekali. Sementara Minotaur yang lainnya menjatuhkan senjata mereka masing-masing karena mereka telah ditundukkan oleh Jieyan setelah Xing He tewas. Setelah menundukkan semua Minotaur yang tersisa, tatapan Jieyan tertuju pada mayat Xing He yang masih dalam wujud raksasa. Apa yang akan kau lakukan dengan mayat binatang roh ini? Tanya Jieyan menatap ke arah Yu Mei. Yu Mei tidak menjawab. Akar kecil perlahan keluar dari telapak tangannya lalu mencapai mayat Xing He. Akar kecil itu langsung menusuk ke arah dalam, lalu menyedot sesuatu dari dalamnya. Jieyan tahu bahwa Yu Mei menyerap inti milik Xing He. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa aura Yu Mei naik terus-menerus. Wush! Api berwarna ungu menyelimuti tubuh Yu Mei di saat auranya meningkat dengan cepat. Jika itu berada di luar, sudah pasti kekuatannya akan meningkat 1 tahap. Luar biasa. Mungkin kekuatannya telah melebihi pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Gumam Sue Lingyi dengan wajah serius ketika menatap ke arah Yu Mei yang terus menyerap inti milik Xing He. Bush. Ledakan aura panas terpancar dari tubuh Yu Mei di saat kekuatannya menerobos sekali lagi. Semua tempat di sekitarnya tampak meleleh karena panas yang terpancar. Jieyan yang berada di sebelah Yu Mei tidak terpengaruh sama sekali. La semakin penasaran apa sebenarnya level kekuatan Yu Mei. Setelah ledakan aura mereda, Yu Mei pun membuka matanya dan tersenyum cerah. Jieyan tidak bertanya tentang terobosan Yu Mei. Ia pun menatap ke arah pegunungan tempat klan Minotaur berada. Apakah kau dapat melacak di mana tempat sumber daya milik klan Minotaur? Ya, tentu saja. Ayo pergi. Yu Mei yang dalam suasana hati yang baik langsung terbang ke arah tempat sumber daya berada memimpin jalan. Jieyan hanya mengikuti dan melirik ke arah kerumunan anggota klan Minotaur untuk memberi perintah agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Para Minotaur yang telah ditundukkan gemetaran sedikit karena takut dengan ancaman Jieyan. Tampaknya di sini telah selesai. Ayo kita lihat apakah ada benda-benda berharga yang disimpan oleh klan Minotaur ini. Ucap Xiao Zun sedikit bersemangat.
Para Minotaur memasang wajah gelap ketika apa yang dikatakan oleh Xiao Zun. Tetapi karena perintah dari Jieyan, mereka tidak berani melakukan apapun. Tampaknya klan Minotaur telah ditundukkan. Mereka memang menjadi pasukan yang cukup kuat ketika melawan klan naga dan kelelawar iblis kegelapan di pusat dimensi kecil ini. Batin Suelingyi tidak ikut pergi bersama dengan Jieyan yang lainnya karena sumber daya yang dimiliki oleh klan Minotaur pasti tidak akan berguna untuk klan rubah salju yang memiliki elemen berlawanan. Keuntungan yang paling besar pastilah diterima oleh Yumei dan Xiao Zun karena keduanya memang pengguna elemen api yang sama dengan klan Minotaur. Jieyan dan Yumei pun tiba di sebuah puncak gunung tertinggi, tempat kepala suku klan Minotaur berada. Tampaknya hidup kepala suku klan Minotaur memang sangat nyaman, ucap Jieyan sambil menghela nafas panjang saat menatap ke arah semua hal yang ada di dekat kediaman Xing He. Tempat ini adalah tempat yang mengandung sangat banyak herbal. Aku juga dapat merasakan di beberapa gunung bahwa ada aura samar. Itu seperti sebuah sumber daya yang tercipta melalui panas bumi, terletak di kawah gunung, ujar Yumei menatap ke arah Jieyan. Kita akan memanen semua sumber daya ini terlebih dahulu, ucap Jieyan saat menatap ke arah tambang batu aneh. Itu mirip dengan batu spiritual, dan sangat cocok digunakan untuk eksistensi yang menggunakan elemen panas. Yumei tidak berbicara. Walaupun banyak sumber daya berharga di tempat itu, baginya itu tidak akan lagi cukup untuk terobosan karena level kekuatannya telah meningkat sekali lagi setelah menyerap inti Xing He. Selain dari tambang batu berwarna oranye, ada banyak herbal bagus yang tumbuh di gunung tempat tinggal Xing He. Ini membuat panen Jieyan lebih besar lagi. Di tempat para Minotaur berada, Huan Kai di sisi lain tampak sedang berkonsentrasi. Ia tidak ikut mengambil sumber daya di pegunungan tersebut. Huan Kai menyentuh permukaan tanah lalu Qi dan konsep bayangan bercampur dengan konsep kematian meletus. Semua pasang mata di sana menatap ke arah Huan Kai dengan tatapan serius karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang dimiliki oleh Huan Kai sangatlah jahat. Sungguh kekuatan yang sangat jahat. Bahkan ini lebih jahat lagi ketika merasakannya dari dekat. Batin Suelingyi menatap ke arah Huan Kai yang ditutupi oleh kabut hitam. Nona, apakah kita akan membiarkannya? Aura ini sangat jahat. Salah satu rubah salju terkuat di bawah kepemimpinan Suelingyi berbicara dengan nada samar saat ia mendekat ke arah Suelingyi. Ya, biarkan dia. Dia dapat mengendalikan kekuatan itu dengan baik dan dia tidak akan terpengaruh sama sekali oleh kekuatan itu, ucap Suelingyi. Karena Suelingyi telah berbicara, rubah salju itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Reinkarnasi dunia najis. Huan Kai mengangkat telapak tangannya dan aura berwarna hitam perlahan keluar dari mayat-mayat Minotaur. Wush! Sosok bayangan berteriak kesakitan dari mayat tersebut lalu sosok bayangan menggunakan armor khusus pun muncul. Berhasil. Mata Huan Kai berbinar terang karena bayangan yang ia bangkitkan adalah bayangan level kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Bersambung ke episode berikutnya. 436-440